Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Takia. Saya dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Ghazali. Saya dari Prodi PGMI 6C. Di sini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah suatu proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu si konseli mengembangkan potensi dirinya atau membantu si konseli dalam memecahkan permasalahan yang dialaminya. Soal yang kedua, bagaimana perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia? Pada tahun 40-an, di Indonesia bimbingan konseling digunakan untuk memberantas buta huruf. Kemudian di tahun 60-an, untuk pertama kalinya ada jurusan bimbingan dan konseling pada IKIP dan di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian di tahun 70-an di Indonesia mulai ada legalisasi organisasi BK. Bimbingan konseling di Indonesia diresmikan di sekolah Indonesia sejak dimulainya atau diberlakukannya kurikulum 1975. Kemudian pada kurikulum 1984 mulai dimasukkan bimbingan karir di dalamnya. Kemudian pada kurikulum 1994, bimbingan konseling yang mulanya disebut bimbingan dan penyuluhan diganti nama bimbingan dan konseling sampai saat ini. Soal yang ketiga, pendekatan-pendekatan dalam bimbingan konseling. Sebenarnya ada 8 pendekatan di dalam bimbingan konseling, namun di sini saya menjelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu pendekatan psikoanalitik. Konselor yang menganut model pendekatan psikoanalitik ini yaitu mengakui bahwa perkembangan kepribadian individu itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup masa kecil. Tujuan konselor menggunakan pendekatan ini untuk membantu si klien menyadari hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari. Kemudian kedua, pendekatan analisis transaksional. Tujuan menggunakan pendekatan ini yaitu untuk membantu klien bebas dari skenario, bebas dari permainan-permainan agar si klien menjadi pribadi yang otonom, guna klien dapat menentukan atau bebas menentukan menjadi apa dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan client center. Pendekatan client center ini bertujuan untuk si konselor menyediakan suatu iklim. Konselor menyediakan suatu iklim yang aman dan kondusif guna eksplorasi diri klien agar klien menyadari penghambat dalam pertumbuhan dan aspek-aspek pengalaman diri yang sebelumnya diingkari atau didistorsinya. Agama dalam bimbingan konseling. Peran agama dalam bimbingan konseling yaitu dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup, kemudian dapat sebagai pengendali moral, dapat sebagai pembinaan mental, dan juga dapat menjadi terapi jiwa. Soal yang kelima, langkah-langkah pelaksanaan bimbingan karir. Yang pertama yaitu dengan
menceramah. Guru bisa memberikan penjelasan-penjelasan mengenai pekerjaan kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu diskusi. Diskusi bisa dilakukan antar siswa agar mereka saling mengetahui suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu pengajaran unit. Biasanya di sekolahan pengajaran unit ini dilakukan oleh petugas tersendiri. Kemudian yang keempat yaitu sosiodrama. Sosiodrama yaitu kesempatan untuk memahami sebuah pekerjaan. Kemudian yang kelima yaitu karya wisata. Karya wisata bisa dilakukan untuk mengajak siswa-siswi mengunjungi suatu objek yang terkait dengan pengembangan karir siswa. Kemudian yang keenam yaitu pemberian informasi. Ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi kepada siswa-siswa tentang lowongan pekerjaan atau semacam yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh yaitu hari karir. Hari karir biasanya di sekolahan dalam hari-hari tertentu guru memberikan atau mengundang seorang pembicara, yaitu seperti pemimpin perusahaan agar memotivasi karir siswa-siswi. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.